Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, saudara. Ya, salam puji Tuhan. Shalom, saudara. Ya, tadi pagi saya sudah cerita sama gembala saudara, saya mau telepon Pak Wipo untuk gantiin saya. Ya, udah nggak kuat rasanya, saudara. Ya, semalam saya pulang mandi itu dari HMC, dari kamar mandi udah nggak bisa keluar. Itu badan tiba-tiba panasnya tinggi sekali dan menggigil, ya. Sampai selimut 5 anak saya selimutin nggak mempan. Tidur tadi malam jam 11:30. Saya pikir, waduh Tuhan gimana besok mau khotbah. Bangun jam 4 pagi. Ya alarm saya setel sengaja jam 6. Tuhan aku mau tidur lebih lama lagi. Tapi tetap nggak bisa, saudara. Memang kalau udah jadwalnya Tuhan bangunkan jam 4, kita harus bangun jam 4. Saya paksa untuk doa, nggak bisa berdoa. 5:30 saya baru bisa berdoa, cuma setengah jam. Turun dari ranjang, saya ke wastafel langsung muntah-muntah, saudara. Ya, istri saya cepat-cepat diambil minyak, dia doa juga. Saya bilang, aduh cepat, kalau bisa telepon Pak Wipo aja, saya bilang. Mudah-mudahan dia ada di tempat untuk gantikan. Tapi istri saya, puji Tuhan, dia cukup peka. Dia cuma bilang begini, Pi kayaknya serangan. Maju aja, dia bilang. Maju aja. Dan puji Tuhan kalau saya ada di tempat ini, semua karena kuasa Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Buka Ulangan pasal 8, ini yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan di pagi hari ini. Ulangan pasal 8. Ayat 1-6. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini bergantian dengan suara keras. Ulangan pasal 8. Saya akan baca ayat pertama, saudara boleh mengikuti di ayat kedua, dan ayat 6 kita akhir bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Perikopnya dikatakan bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sama-sama. 3, 2. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Sama-sama. 3, 2, 1. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Katakan amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, ya. Temanya adalah sesuai dengan pujian kita naikkan, apa proses padang gurun yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Nah, apa syarat yang harus kita penuhi menurut ayat ini? Firman Tuhan ini dimulai dari satu kata, segenap perintah dikatakan. Ya, awal pembukaannya, segenap perintah. Apa arti segenap perintah? Segenap perintah artinya semua. Segenap perintah artinya bukan setengah-setengah. Lakukan dengan setia. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Banyak orang ingin meraih segala berkat dan janji Allah. Tahun pemulihan, tahun kelimpahan. Tapi waktu kita tidak setia, waktu kita iring Tuhan, mana mungkin pemulihan dan kelimpahan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya orang yang setia yang bisa menerima segala janji Tuhan di tahun 2010 ini. Amin. Nah, apa arti kata setia, saudara? Ya, saudara mungkin gembala saudara, misalnya maaf kata, kalau saudara beberapa minggu nggak ke gereja, tiba-tiba ketemu di mall atau di mana, gembala saudara Pak Wipo mungkin salamin saudara, ayo setia dong datang ke gereja, ayo setia dong berdoa, ayo setia dong baca firman, ayo setia dong ikut kul. Sebenarnya setia itu apa, saudara? Seringkali kita dengar kata setia, ayo setia. Setia itu apa? Ya, setia, perhatikan baik-baik. Setia artinya engkau tetap melakukan firman, walaupun engkau dalam kesulitan. Engkau tetap melakukan firman, walaupun engkau dalam tekanan.
Engkau tetap melakukan firman, walaupun keadaan tidak memungkinkan, bahkan waktu engkau harus mati sekalipun, waktu engkau melakukan firman Tuhan, itulah arti kata setia. Yang mau setia katakan amin. Tapi problem kita sebagai manusia yang jatuh di dalam dosa, saudara. Kita seringkali sebagai orang Kristen, kita nggak bisa setia kalau kita nggak dilatih. Benar atau betul? Makanya supaya kita bisa setia, nggak ada cara lain Tuhan kasih ayat kedua. Coba perhatikan ayat kedua. Ya. Supaya saudara dengan saya bisa setia, itu dikasih ayat kedua. Yaitu melalui apa? Proses padang gurun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada amin? Supaya kita bisa setia saudara, dia kasih ayat kedua. Melalui apa? Proses padang gurun. Yesus saja harus puasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. Musa dikatakan apa? Diizinkan berputar-putar selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Padang gurun adalah satu-satunya tempat untuk menuju tanah perjanjian. Amin saudara? Kalau pepatah dunia berkata begini, banyak jalan menuju ke tanah Roma. Saya mau katakan hanya ada satu jalan, hanya ada satu tempat menuju tanah perjanjian, yaitu melalui proses padang gurun. Di mana saudara dengan saya akan dididik di sekolah lagi, di satu universitas, namanya Universitas Penderitaan. Nggak ada amin? Fakultas pukulan-pukulan berat, jurusan tutup mulut. Coba colek kiri kanan, bilang begini, kalau lihat muka lo, kayaknya lo lagi di padang gurun deh. Nah, apa saja yang akan kita alami waktu saudara ada di padang gurun? Saya nggak tahu padang gurun saudara apa hari-hari ini. Ada yang padang gurunnya sakit penyakit. Ada yang padang gurunnya masalah bisnisnya. Ada yang padang gurun masalah hubungan suami istri. Padang gurun apapun juga, ingat, waktu kita sudah ada di tengah-tengah padang gurun, ya, itu proses demi proses akan kita alami. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Di padang gurun itu tempat, saya katakan, di padang gurun yang pertama, kita akan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala kebutuhan kita. Amin, saudara. Saudara, dulu saya belum ngerti firman. Saya seringkali kalau baca Alkitab, saya bilang begini. Ini orang Israel kayaknya kurang ajar banget ya. Kerjanya tiap hari ngomel, bersungut-sungut waktu mereka ada di padang gurun. Saudara, siapa yang pernah ke padang gurun tempat ini? Mungkin belum ada ya. Paling Israel, saudara. Ya, kalau kita ke Israel, ke satu lokasi saja yang ada padang gurun itu, saudara. Kita cuman berhenti 1-2 jam aja, itu panasnya luar biasa. Ya, bayangkan orang Israel 40 tahun lamanya di padang gurun. Itu panasnya kayak apa, saudara? Saya pernah waktu itu melayani di perbatasan Timur-Timur, Oi Ekam, saudara. Ya, jadi kita dengan tim dari Nusa Tenggara Timur masuk lagi lebih kurang naik kendaraan tuh ke pedalaman itu waktu itu kita misi itu 6 jam, saudara. Itu aja panasnya udah luar biasa, saudara. Ya, baru turun dari pesawat kita dijemput naik kendaraan AC udah paling besar oleh panitia di setel udah paling gede. Itu panasnya udah nggak tahan 40 derajat lebih. Waktu saya lihat keluar, waduh, pantas orang Kupang kok keriting-keriting rambutnya, saudara. Mungkin karena kepanasan, saudara. Maaf kalau ada orang Kupang gitu, saudara. Ya, mungkin karena kepanasan. Saya pernah tes jalan kaki 14 jam non-stop. Karena kan saya suka naik gunung, saudara. Saya tes jalan kaki, ya saya dari jalur pendakian, dari naik ke puncak Gunung Semeru. Saya turunnya itu nggak lewat jalur pendakian, saya lewat Gunung Bromo. Itu nggak ada berani pendaki lewat situ. Karena kita harus buka peta, buta, pasang kompas, jalan sendiri. Saya bawa tim 7 orang. Kita tes, lihat fisik kita kuat nggak. Itu jalan 14 jam non-stop, berhenti cuma 20 menit buat masak Indomie siang hari, saudara. Itu aja 7 orang tim, itu udah ngomel, ngedumel. Karena minumnya saya batasin, saudara. Kalau aus cuma boleh 2 sendok. Ya, karena air kita itu terbatas. Minum nggak boleh banyak-banyak seperti kau minum di kafe, di restoran, enggak. Kalau di gunung itu minum kita jatahin. Ya, 2 sendok, saudara. Kadang-kadang sendoknya 1, orangnya 7, ganti-gantian, saudara. Paling kasihan yang nomor 7. Nyampur semua itu, saudara. Itu aja 7 orang udah komplain, ngomel-ngomel. Bayangkan orang Israel 40 tahun lamanya dia berputar-putar di padang gurun. Seringkali kalau saudara perhatikan, Tuhan izinkan kita masuk padang gurun. Ketika waktu kita di padang gurun, kita akan melihat, ya, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan dalam setiap persoalan kita. Selain kita mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini maaf kata saudara mau punya uang atau tidak punya uang. Engkau bisnismen, pengusaha, ibu rumah tangga, karyawan biasa. Kita akan diizinkan masuk dalam proses padang gurun ini. Apa padang gurun kalau saudara dengan saya pengusaha? Ya,
Padang gurun sebagai seorang pengusaha, bisnis tiba-tiba sepi, dagang sepi, utang begitu banyak, giro selalu nggak nutup. Itu padang gurun buat pengusaha. Apa itu padang gurun kalau engkau seorang karyawan? Tiba-tiba saudara di PHK, nggak punya pekerjaan. Itu padang gurun kalau engkau seorang karyawan. Apa padang gurun kalau engkau seorang ibu rumah tangga? Uang belanjaan dari suami nggak pernah cukup. Biasanya sebulan beli cabai 2 kilo, dikurangi jadi seperempat. Judulnya ada rasa pedesnya. Nah, itu padang gurun buat ibu rumah tangga. Saudara suka atau tidak suka, Tuhan izinkan kita masuk padang gurun, bukannya Tuhan gak ada kerjaan. Dia bilang sama malaikatnya, kat, tuh manusia pada nganggur, yuk kita masukin padang gurun. Enggak. Dia izinkan kita ada di padang gurun dengan satu tujuan. Supaya saudara dengan saya lebih lagi bergantung kepada dia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik, orang Israel di padang gurun mau ngapain saudara? Cari Kentucky Fried Chicken gak ada. McDonald apalagi. Mau cari soto nggak ada saudara. Tapi firman Allah bilang begini. Waktu mereka 40 tahun mereka mengandalkan Tuhan. Aneh. Sepatu mereka nggak ada yang sobek. Sepatu mereka nggak ada yang koyak. Baju mereka nggak ada yang sobek. Sepatu merek apa saudara 40 tahun nggak ada yang sobek saudara. Ya, Louis Vuitton aja 5 tahun udah hancur saudara. Amin saudara. Ini sepatu. Saudara tahu kenapa sepatu orang Israel tidak ada yang menganga? Karena dijahit pakai firman Tuhan. Bilang kiri kanannya. Sepatu orang Israel dijahit pakai firman Tuhan loh. Nah saudara perhatikan baik-baik, Tuhan inginkan hal yang pertama, waktu saudara ada di padang gurun dengan diri saya, dia cuma minta begini, kita harus setia di hadapan Tuhan. Ya, ini tahun ini kalau saya perhatikan saudara, banyak anak-anak Tuhan yang ngeluh saudara. Banyak bisnis sepi lah segala macam, yang punya toko dagang sepi lah. Tapi dalam kondisi seperti ini, justru engkau mengiringi Tuhan tuh dilihat kesetiaan kita. Ya, kadang-kadang dalam sepi begini, iblis ngomong begini, udahlah. Jangan kasih perpuluhan ke gereja, buat apa? Gereja udah kaya kok. Ya, GB Mangga 2 udah kaya. Ini saya ngomong begini gak janjian Pak Wipoy, saudara. Maaf ya. Ya, ini Roh Kudus yang suruh, saudara. Udahlah buat apa kasih perpuluhan? Saudara, apa yang menjadi bagian Tuhan kita harus kembalikan. Katakan amin. Ya, di tengah engkau kesulitan sekalipun yang namanya menabur itu gak boleh berhenti, saudara. Waktu engkau berhenti menabur, maka percaya engkau akan berhenti untuk menuai. Karena orang yang tidak menabur, dia tidak akan pernah menuai. Amin, saudara. Nah, saudara, ada satu kisah begini, saudara. Ada seorang businesswoman, saudara. Dia bisnisnya agak kolaps. Dia padahal orangnya lumayan, saudara. Nah, waktu bisnisnya kolaps, dia diam-diam diambil keputusan dia nggak mau kasih apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Dia nggak mau kasih perpuluhan. Nah, suatu hari dia mau berangkat kerja, dia starter mobilnya, saudara. Waktu dia starter mobilnya bunyi. Ini mobil baru, saudara. Tek, mati, saudara. Dia starter 3 kali, mati lagi. Karena jam kantor udah harus masuk, dia telepon bengkel, bawa deh ke bengkel, nanti telepon ke kantor. Ya, sampai di kantor pihak bengkelnya telepon, Bu, aneh ya, mobil ibu ini keluaran tahun baru, tapi aneh Bu, itu kabel bodi mobilnya hancur berantakan semua. Loh, kok bisa? Dia berkata, ya nggak tahu. Ya udah, perbaiki, diperbaiki saudara. Diperbaiki beberapa minggu, ibunya datang ke bengkelnya, dites lagi jalan bagus, kabel bodinya semua udah baru. Besoknya mau berangkat kerja, dia starter lagi, cuman bunyi doang, mati saudara. Sampai 3-4 kali dia starter nggak nyala-nyala. Padahal kemarin udah dites sudah bagus. Saudara, akhirnya telepon bengkel lagi. Gimana sih? Katanya udah dibetulin, kok mogok lagi? Diderek lagi sama bengkel. Bengkelnya telepon lagi ke ibu ini. Bu, aneh ya Bu. Kemarin kan udah diganti ini kabel bodi. Kok hancur berantakan lagi? Loh, gimana? Dia bilang, saya nggak mau tahu. Ganti baru lagi. Akhirnya nego-nego. Ya mungkin di diskon saudara, ganti lagi yang baru. Untuk ketiga kalinya ibu ini penasaran saudara. Ini kenapa kabel bodi mobil saya berantakan? Dia intip garasi mobilnya tengah malam, saudara. Ya. Waktu dia intip, dia kaget, saudara. Itu begitu banyak tikus masuk ke kap mobilnya, saudara. Gigitin kabel bodi mobilnya. Saat itu Roh Kudus tegur dia. Dia minta ampun, Tuhan ampuni saya. Tikus aja tahu mobil mana yang gak bayar perpuluhan, saudara. Dia minta ampun sama Tuhan, saudara. Tikus aja tahu, saudara. Ya. Makanya Maliaki 3 ayat 10 bilang begini, waktu kita memberi apa yang menjadi bagian Tuhan, maka dia akan menghalau apa? Tikus-tikus pelahap juga, saudara. Bukan hanya belalang pelahap. Katakan amin. Berlaku setia, saudara. Ya. Saudara punya persoalan apapun setia di hadapan Tuhan. Jadi hamba Tuhan harus setia, melayani harus setia. Nggak gampang jadi orang setia, saya katakan. Saya tadi cerita Pak Wipo, Pak, jadwal bangun saya itu udah jam 4 pagi. Capek kayak apapun jam 4. Mau pasang beker jam 7, jam 5. Itu pasti jam 4 harus melek. Karena alarmnya langsung dari sorga, saudara. Ya,
Dan sebagai hamba Tuhan tuh nggak gampang. Tadi pagi tuh saya sampai nangis, Tuhan. Badan sakit semua, Tuhan. Nggak kuat, Tuhan. Tapi Tuhan bilang bangun. Tapi saya bandel, saudara. Auban, saudara. 5:30 baru duduk, saudara. Nggak tahan. Meskipun 1,5 jam tuh nggak bisa tidur. Baru doa 30 menit. Itu nggak gampang kita untuk setia kalau kita nggak dilatih. Amin. Makanya harus dilatih, saudara. Kesetiaan itu harus dilatih. Baru saudara bisa, saya katakan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh setia. Nah, saudara perhatikan baik-baik di poin pertama ini. Waktu kita ada di padang gurun, kita akan dididik oleh Tuhan untuk bergantung sepenuhnya dalam segala keadaan dalam kebutuhan hidup kita. Waktu kita bergantung kepada Tuhan, maka saya percaya itu berkat akan menyertai kehidupan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara, di padang gurun itu tempat yang berbahaya, banyak binatang buas. Orang Israel diserang oleh bangsa Amalek, itu di padang gurun, saudara. Padang gurun, ketika kita mulai melangkah di padang gurun, saudara suka atau tidak suka, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan serang saudara. Dia akan pojokkan saudara. Supaya saudara benar-benar tidak menjadi pribadi yang setia dan tinggalkan Tuhan. Waktu saudara punya persoalan, dia akan pepet saudara. Ya, biasanya orang Kristen yang sudah tidak dewasa rohani, dia akan mulai bilang begini, nggak ada Tuhan-Tuhanan, nggak ada gereja-gerejaan. Nah, itu yang tidak dewasa saudara. Waktu kita ada di dalam badan persoalan, iblis mulai intimidasi. Lihat tuh, rajin ke gereja, rajin ikut kul, udah ikut HMC, bisnismu masih berantakan, keluargamu berantakan. Dia akan pojokkan saudara. Iblis itu cara kerjanya dengan tuduhan. Katakan amin. Cara kerjanya dengan tuduhan. Kalau nyerang langsung itu udah jarang saudara. Dia pojokkan kita. Coba buka ayatnya. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ke 9. Firman Tuhan berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan apa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah apa? Kamu menderita seketika lamanya. Wah, dahsyat ayat ini, saudara. Iblis itu sebenarnya yang ngeri itu aungannya, intimidasinya, saudara. Ya. Jadi aungannya, intimidasinya. Kalau saudara lihat misalnya harimau atau singa ingin nyerang seekor kijang, dia ngaung dulu. Oh, waktu dia ngaung saudara, itu yang namanya kancil kijang itu gemeteran, ketakutan. Cara kerja iblis seperti itu. Semua orang Kristen perhatikan baik-baik. Waktu engkau ada di proses padang gurun, suka atau tidak suka, dia akan terus mengejar kita, mengintimidasi kita, sampai kita menjadi pribadi yang tidak setia dan mulai meninggalkan Tuhan. Amin saudara. Nah ini perhatikan baik-baik. Sebenarnya dia udah macan ompong, saudara. Kira-kira kalau digigit macan ompong sakit nggak? Enggak, geli. Apalagi digigit oma-oma ompong. Saya pernah digigit oma-oma ompong. Ya, saya kalau khotbah di Umas, itu nenek dari istri saya, Popo, saudara. Umurnya tahun ini cepet, 99 tahun ini. Pendoa syafaat sampai hari ini. Ya, Umas tertua di bawah Pak Niko, saudara. Setiap tahun menang jadi ratu, karena umur kadang bisa nyusul, saudara. Dia selalu jadi ratu, saudara. Itu kalau dia dengar cucunya yang khotbah, saudara. Wah, itu dia luar biasa. Saya salut, saudara. Pikun aja enggak. Ya, cucunya dia apal, cicitnya dia apal namanya semua, saudara. Setiap pagi dia jam 4 dia berdoa buat anak cucu mantunya semua, saudara. Itu kalau dia tahu saya yang khotbah, saudara, saya dipeluk, diemut, saudara. Itu dari dagu sampai bibir saya diemut. Geli, emak, gue bilang geli. Sampai bulu kuduk gue merinding, saudara. Geli digigit oma-oma ompong, saudara. Mau coba, ayo saya ajak ke emak saya. Iblis itu macan ompong. Ya, dia gigit itu sebenarnya udah gak sakit, cuman mengintimidasi. Waktu saudara rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tiba-tiba persoalan banyak. Dia intimidasi begini. Tuhan itu benci sama kamu. Lihat tuh udah rajin ke gereja, rajin ikut kul. Usahamu, bisnismu tetap aja sepi. Tokomu tetap aja sepi. Ya, kamu terus menderita, hubungan suami istri tidak baik. Padahal penderitaan itu banyak faktornya, saudara. Amin. Dia intimidasi sedemikian rupa supaya saudara nggak setia untuk ikut Tuhan. Ya, cara kerja iblis itu dengan tuduhan. Dia tuduh kita, dia pojokkan kita.
Waktu saudara ada di dalam proses padang gurun apapun juga, saudara. Ayat 10 ini harus saudara ingat, saudara. Saya bacakan sekali lagi. Ini artinya dalam banget, saudara. Ya, saya bacakan pelan-pelan, saudara simak baik-baik. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah apa? Kamu menderita seketika lamanya. Kapan Allah menguatkan, mengokohkan, meneguhkan kita? Pada saat sesudah kita menderita seketika lamanya. Kalau hari ini proses padang gurun penderitaan terjadi, ingat, di balik padang gurun ada tanah perjanjian. Katakan amin. Segudang berkat itu menanti kehidupan kita. Semakin besar penderitaan yang kau alami, ingat kemuliaan yang akan dinyatakan, itu semakin besar dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik, di padang gurun itu banyak musuh, saudara. Tapi saudara jangan takut, saudara. Waktu kita diserang, kita kadang-kadang akan bingung kenapa kita diserang. Tujuannya supaya satu, supaya kita lebih lagi bergantung kepada Dia. Saudara, saya melayani HMC pelepasan ratusan kali, saudara. Ini anugerah Tuhan. Ya, saya tadi cerita ke Pak Wipo, secara fisik saya katakan capek. Setiap bulan saya harus terbang di Indonesia maupun sampai ke Asia. Itu 4-7 kali. Sabtu depan harus berangkat lagi. Bulan depan harus berangkat lagi ke Ambon, ke Jawa Timur untuk dukung Pak Niko juga. Saudara seringkali, ya saya tahu seperti kemarin bangun tempat tidur. Tapi saya positif thinking aja, ini mungkin masuk angin saya berpikir. Tapi waktu istri saya bilang begini, karena dia cukup peka, Pi, maju, ini serangan. Itulah gunanya suami istri, saudara. Kalau tadi pagi saya nekat telepon Bu Melin, telepon Pak Wipo tolong gantiin. Mungkin Pak Wipo akan gantiin. Dan saya akan kalah, saudara. Tapi hari ini kalau saya berbicara, saya percaya roh Tuhan itu kuat di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, kadang-kadang iblis itu intimidasi. 5 bulan yang lalu saya tugas di Tulang Bawang, saudara. Dari Bandar Lampung saya bawa satu tim kecil. 3 jam itu kita berjalan dari Bandar Lampung ke Tulang Bawang. Itu jalannya off-road, saudara. Dan kita HMC buat untuk transmigran dari tahun 1965 yang ada di Lampung. Itu campuran, ada orang Jawa, Batak, banyak orang Bali juga, saudara. Dan mereka udah jadi hamba Tuhan, saudara. Jadi di Lampung saya lihat luar biasa. Sampai ke pelosok-pelosok, itu gereja begitu banyak, saudara. Ya. Nah, saudara, waktu saya sedang khotbah, saudara. Hadirat Allah mulai turun, kita undang. Dan mulai terjadi rekonsiliasi di antara hamba Tuhan. Itu pendoa di belakang udah teriak, Pak Minarto, awas! Yang di samping saya udah teriak, Pak, awas! Saudara tahu apa yang terjadi? Itu sebuah benda terbang dari langit, saudara. Hitam pekat. Itu langsung nabrak muka saya. Tapi luar biasa, saya nggak lihat sama sekali. Dan pendoa syafaat di belakang ini kalau cerita merinding. Sampai benda ini difoto. Ya. Itu benda udah masuk begini, orang berkata, Pak itu ya ampun udah kena muka, meleset, saudara. Cuman 1 senti, nabrak tembok dan jatuh di kaki saya. Saudara tahu benda itu apa? Seekor burung yang cukup besar. Paruhnya sangat tajam, cakarnya lancip semua, saudara. Bayangkan kalau nancep di bola mata saya. Buta hari ini, saudara. Tapi saat itu saya cuma bilang begini, Tuhan terima kasih buat perlindunganmu yang sempurna. Dan burung itu begitu jatuh di bawah kaki saya, napasnya ngap-ngapan. Gitu. Saya sengaja gak kasih napas buatan, rasain loh, gue bilang. Biarin aja, gak ditolong, saudara. Itu burung langsung, saudara, mati, saudara. Ya, itu semua pemain keyboard drum udah teriak. Karena mereka yang lihat, tapi saya sama sekali gak lihat, saudara. Karena saya sedang menikmati penyembahan waktu itu. Di mana rekonsiliasi hamba Tuhan mulai terjadi, saudara. Saudara, waktu kita mulai melangkah dalam satu pelayanan apapun, di saat kita mau setia, iblis itu tidak akan tinggal diam. Amin, saudara. Tapi saudara jangan takut. Kembali saya katakan, cara kerja iblis itu dengan tuduhan, dengan aungannya. Dia mengintimidasi kita. Kalau untuk mencelakai saudara dengan saya, percaya perlindungan dari anak domba itu sempurna. Ya, saya belum pernah dengar ada pendeta maaf kata dicek kayak kuntilanak sampai mati. Belum pernah dengar. Itu cuma di film, saudara. Ya, film-film bule, saudara. Dikasih salib, setannya bilang, gue bukan setan gituan. Ya. Nah itu cuma di film. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, engkau setia di hadapan Tuhan, intimidasi serangan apapun yang ditujukan dalam kehidupan saudara, kita akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Saudara, di padang gurun itu banyak musuh. Ya, persoalan itu begitu banyak. Tapi saudara jangan mundur. Jangan waktu engkau punya masalah, engkau jauh dari Tuhan. Baik atau tidak baik keadaanmu, firman Tuhan berkata apa? Tetap layani Tuhan. Amin. Saudara punya persoalan, jangan punya prinsip begini. Hari ini aku off dulu dah, tidak datang ke gereja. Nggak ada damai sejahtera. Salah besar, saudara.
Waktu engkau kehilangan damai sejahtera, waktu engkau duduk di bangku gereja ini, percaya pendeta siapapun yang bicara, pasti firman-Nya itu buat kita. Amin. Dan Tuhan akan kasih damai sejahtera. Jadi kalau saudara punya persoalan, jangan jauh dari gereja. Jangan meninggalkan bangku gereja ini. Justru kita harus berkumpul bersama-sama. Supaya teman-teman kita di dalam rohani juga bisa kasih kekuatan. Dan dalam pujian penyembahan seringkali firman belum disampaikan. Itu ada kekuatan daripada surgawi yang turun dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, persoalan seberat apapun, ingat di padang gurun itu banyak musuh. Tapi di tengah musuh itu, kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Yang saya katakan gak pernah meninggalkan kehidupan kita. Empat minggu yang lalu saya diminta HMC di Lipo Cikarang, tempat Pak Wiweko, saudara. Di situ ada seorang satpam yang tingginya 1,85 meter, ya. Badannya gede keker, saudara. Mungkin 100 kilo lebih. Kemasukan setan, saudara. Repotnya gak ngerti bahasa Indonesia. Wah ini repot juga, saudara. Kalau bahasa Kuntian gue ngerti, saudara. Ini nggak ngerti bahasa Indonesia, saudara. Bahasa Jawa. Waktu didoain, saudara. Nggak sadar, pertama saya doain sadar, saudara. Tiba-tiba saya sedang doain orang lain. Itu semua fasilitator ngeliatin saya. Saya pikir kenapa, apa yang salah? Ternyata orang itu dirasuk setannya, ngeri, saudara. Itu bola matanya jadi merah semua, saudara. Ya, dia keluarin pasang kuda-kuda, dia tunjuk saya, dia bilang begini. Waduh. Kalau gue bawa jet li sih aman, saudara. Gitu. Saya lihat tingginya 185, badannya gede, kekar, saudara. Tuhan, badan gue imut-imut begini, kalau dihantam sekali, apa jadinya, saudara? Ngepel juga digituin, saudara. Mana saya nggak bawa tim lagi, saudara. Itu fasilitator nggak ada yang berani deketin. Dia udah keluar pasang kuda-kuda, bela dirinya, saudara. Dia tunjuknya saya, yang lain nggak ditunjuk. Waktu ditunjuk saya lihat kiri kanan. Mungkin dia nunjuk orang lain, gue aman gitu. Saya bilang gini, waduh. Mau gak mau Tuhan, mic-nya saya udah pegang juga Tuhan. Lindungi hamba-Mu, gue gak mau jadi pendeta ompong Tuhan, gue gak mau Tuhan. Saya mulai deketin, saudara, mic-nya saya taruh, Tuhan Yesus, lindungi hamba-Mu. Ya, saya cuma bahasa roh Tuhan, apa yang terjadi. Ya, akhirnya saya deketin rapat, saudara. Saya juga ancer-ancer udah siap-siap pegang tangan ya, saudara. Karena kami punya teman, setan yang gak keluar giginya hilang 4, saudara. Mana setan gak keluar gigi hilang 4 batang, saudara. Dan saat itu kita doa dalam nama Yesus, waktu saya doa, saudara. Dia bilang gini, orang ngerti bahasa Indonesia. Waduh, kebetulan istri saya kan Chinese Semarang. Ya, saya sedikit-sedikit bahasa Jawa ngerti. Siapa fasilitator yang fasih berbahasa Jawa? Sini. Saya berkata, datang satu orang. Aman saya pikir. Mau gak mau kan dia yang maju di depan, saudara. Kalau digebok kan dia duluan, saudara. Saya bilang, gue bisikin di telinga lo translate ke bahasa Jawa ya. Ya, saya pikir, waduh aman. Kalau dia nyekek, dia duluan yang kena nih, saudara. Akhirnya saya doa, ini fasilitator, dia juga doain, saudara. Kita ikat roh jahatnya segala macam pakai bahasa Jawa. Wah, dia dari penguasa Jawa Timur lah, kerajaan ini. Tapi puji Tuhan bisa dilepaskan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Iblis itu mengintimidasi kita, membuat kita takut. Tapi untuk sampai mencelakai kita, percaya perlindungan Allah itu sempurna. Amin, saudara. Ingat waktu engkau ada di padang gurun, ya, dia akan serang kita. Dia akan pojokkan kita. Dia akan pisahkan kita. Tapi waktu kita berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, kemuliaan dan kemenangan pasti ada di tangan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, ini penting, sesuai dengan visi. Orang kalau di padang gurun, melihat, dikatakan, ternyata kenyataan hidup itu berkebalikan dengan janji Tuhan. Janji Tuhan tahun ini buat gereja kita apa? Tahun pemulihan dan kelimpahan. Tapi jujur, maaf ya, saya mau ngomong begini. Jujur saja, ini baru bulan Maret. Saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan yang bisnisnya hancur di tahun ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sakit nggak disembuhkan di tahun ini. Banyak orang yang bekerja justru di PHK. Bisnis yang hancur berantakan. Memang nggak semua, tapi ada, saudara. Ya. Waktu kita ada di padang gurun, janji Tuhan itu berkebalikan dengan apa yang kita lihat. Janji Tuhan buat orang Israel, waktu engkau ada di padang gurun, susu dan madu akan berikan. Tapi boro-boro susu dan madu, saudara. Mau minum air putih aja susah. Mau makan aja susah. Akhirnya Tuhan kirim burung mana, makanan yang gak pernah mereka makan, saudara. Kenyataan janji Tuhan itu seringkali bertolak belakang. Tapi ingat satu pesan Tuhan. Kalau Tuhan udah berjanji, dia pasti menggenapi. Ya, perjalanan hidup itu gak mulus. Kita maunya hidup itu jalannya mulus. Tapi Tuhan, kalau ingin kita menerima sesuatu yang besar, harus ada padang gurun di depan kehidupan kita. Justru pada saat jalan ini gak mulus, kesetiaan saudara kembali saya katakan,
dilatih. Apakah engkau tetap setia mengiringi Tuhan? Kalau semuanya aman-aman, toko terus rame, dagang rame, bisnis rame, saya percaya sangat sedikit orang yang mau berharap sama Tuhan. Males-malesan doanya. Tapi suatu hari Allah akan izinkan, bisnis mungkin sepi. Seperti saya dulu kebakaran. Ya, saudara lihat. Wah, itu kalau bukan pendeta gila, saudara. Benar jadi orang gila sekarang. Tapi saudara perhatikan, cuma dalam waktu 5 bulan apa yang terbakar, saudara. Bahkan sekarang bukan 2 kali lipat, 4 kali lipat Tuhan ganti. Amin. Waktu engkau setia, saya katakan, di hadapan Tuhan. Proses padang gurun apapun juga. Di saat kau berlaku setia, maka dia Allah yang berlaku setia. Jalannya Tuhan bukan jalan kita. Kita maunya mulus terus. Tapi Tuhan padang gurun. Ya. Ada orang yang tahun ini maaf kata didoakan gak sembuh-sembuh. Sampai mati pun gak sembuh. Sebenarnya sembuh gak? Sembuh saya katakan. Memang proses kesembuhan 3. Yang pertama, kalau gak salah pernah saya bagikan. Tuhan bisa sembuhkan secara mutlak. Di Alkitab contohnya siapa? Lazarus. Bagaimana mau beriman? Bagaimana saya katakan mau beriman? Saya katakan, dia udah mati. Tapi kesembuhan mutlak terjadi bagi Lazarus. Yang kedua, kesembuhan yang ditunda. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang dahsyat, saudara. Saudara kalau baca kisah tentang Paulus itu dahsyat. Firman bisa ada di Asia, itu gara-gara salah satunya Paulus. Ya, dia mengalami karam kapal, dicambuk, dipenjara, saudara, mau dibunuh, saudara. Tapi dia tetap setia, saudara. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi dikasih satu penyakit yang namanya duri dalam daging. Penyakit di bawah permukaan kulit, saudara. Yang sangat menyiksa. Tapi Paulus seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Dia berdoa dan berdoa. Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tapi sampai akhir hayat hidupnya, Paulus gak pernah disembuhkan. Bayangkan Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Hamba Tuhan luar biasa. Dia sakit, dia berdoa, disembuhkan. Saya percaya Paulus akan sombong luar biasa. Amin. Makanya kesembuhan ditunda untuk membentuk karakter seseorang. Jadi kalau ada penyakit yang tidak disembuhkan, cari penyebabnya. Nomor 1, nomor 2, itu urusan Tuhan. Nomor 3, Tuhan bisa sembuhkan kita kalau saudara dengan saya punya iman. Proses kesembuhannya ada yang langsung, ada yang 1-2 minggu, ada yang 3 bulan, 4 bulan, setahun, ada yang maaf kata sampai meninggal, dia nggak sembuh. Sebenarnya sembuh nggak? Kembali saya katakan sebenarnya sembuh. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bayar di kayu salib. Oleh bilur darah Yesus kita sudah disembuhkan. Tapi memang waktunya sudah tiba. Katakan amin. Banyak dalam hidup ini kita nggak mengerti, saudara. Ya, ada orang mati muda, umur 10 tahun udah mati. Umur 20 tahun udah mati. Tapi maaf kata ada orang umur sampai 78 tahun, jahatnya minta ampun, nggak mati-mati. Ada. Saya punya jemaat begitu, saudara. Ya, laki-laki. Umurnya udah hampir 80, tapi galaknya minta ampun. Istrinya seringkali dipukulin pakai kayu kalau ke gereja. Suatu hari sakit. Istrinya telepon saya. Setiap suami sakit, telepon. Pak, tolong dong Pak. Ini Bapak kayaknya nggak lama lagi pulang nih. Malah demen, saudara. Ya, udah 4 hari nggak makan, nggak minum. Saya datang, doain, saudara. Dikasih air 1 sendok aja, airnya turun. Kita lihat secara fisik, nih orang pasti lewat. Tapi begitu didoain, besoknya sehat lagi. Pukul istrinya lagi. Ya. Beberapa bulan kemudian sakit lagi. Telepon lagi, Pak, tolong Pak. Udah buang air di kasur. Udah pelepasan di kasur. Pelepasan dalam arti sesungguhnya. Kamarnya udah bau gak karu-karuan. Pak, tolong deh Pak. Kayaknya sih gak lama. Udah lebih jago, saudara, daripada malaikat. Kayaknya gak lama katanya. Datang, saudara. Doain lagi. Hidup lagi. Mukul lagi dia, saudara. Waduh, sampai 4 kali. Saya pikir ini orang sakti banget ya. Ya saya pikir kok udah sakit begini. Kalau belum waktunya Tuhan jatuh dari Monas pun gak mati, saudara. Amin. Akhirnya yang kelima kali saya telepon diakan saya. Bilang, yuk maju deh doain deh. Begitu diakan saya doain, mati. Istrinya besok pagi telepon. Pak Pendeta, puji Tuhan. Bapak udah gak ada, puji Tuhan. Dahsyat gak nih istri? Ini jenis yang satu ini gak bisa diusir dengan doa juga nih, saudara. Ada istri-istri seperti ini? Mudah-mudahan tidak ada, saudara. Dia senang, saudara. Mati, saudara. Nah, banyak hal-hal dalam hidup ini kita nggak ngerti, saudara. Kita nggak bisa pahami. Saya punya seorang sahabat, seorang gembala, saudara, di tempat kami. Kalau nggak salah, 6 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Anaknya umur 4 tahun itu kritis. Dibawa ke rumah sakit di daerah Keramat. Masuk ICU, itu selangnya saya hitung belasan biji, saudara. Paru-parunya, kerongkongannya dibolongin, dikasih selang semua. Anak 4 tahun, saudara. Waduh, kalau lihat begitu, itu udah mesin semua, saudara.
Kita hamba Tuhan mendoakan. Jujur aja, ini kayaknya lewat nih. Ya, kayaknya lewat nih. Kita doa ngotot sama Tuhan, Tuhan, belas kasihan-Mu, tetap kita beriman. Saudara luar biasa, anak ini hidup sampai masuk kesaksian solusi. Papanya yang sehat-sehat, saudara. 4 bulan kemudian, selesai khotbah di tempat saya, besoknya pulang meninggal, saudara. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Kita nggak tahu berapa lama umur kita. Alkitab berkata 120 tahun. Rindu 120 tahun? Tapi jangan nyusahin. Ya, jangan nyusahin saya katakan. Boleh 120 tahun, jangan nyusahin. Nah saudara, kita nggak bisa menyelami dalam hidup ini. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi ketahuilah Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Buat setiap pribadi yang mengasihi dia. Saya lupa pernah bersaksi ini atau tidak Pak Wipo. Tentang adik saya yang meninggal. Belum ya? Belum ya? Ya adik saya itu dulu jemaatnya Pak Tanto. Ya. Wah itu saya mau cerita sedih saudara. Baru 8 bulan. Dia hamil anak ketiga saudara. Kandungannya sudah 8 bulan. Suaminya itu baru dapat berkat luar biasa karena direktur keuangan. Umurnya masih muda, 31 tahun, 32. Baru dapat fasilitas rumah 2 miliar di Sunter, mobil 500 juta. Dikasih begitu saja. Rumah yang begitu indah, saudara. Prestasinya sangat besar suaminya, karena kerja di salah satu konglomerat yang masuk 10 besar Indonesia. Pagi masih telepon istri saya. Ngobrol-ngobrol masih ngatur pembantu untuk ke pasar, saudara. Jam 9 mertua saya telepon saya. Kamu cepat ke rumah sakit Hermina. Kenapa? Adik kamu pingsan. Saya naik sepeda motor, saudara. Naik sepeda motor langsung ke rumah sakit Hermina. Sampai sana istri saya sudah ada, mertua saya sudah ada. Dan mereka nggak berani masuk ke ruangan UGD. Karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Dan 5 suster yang badan besar-besar sudah mulai pompa jantungnya. Kondisinya perutnya lagi besar, saudara. Udah hamil 8 bulan. 15 menit kemudian, dokter mulai USG perutnya. Karena dia kepingsan, oksigen nggak masuk. Dan dokter berkata, maaf Pak, bayinya sudah tidak ada. Saya berkata, Pak, cepat adik saya dibawa ke atas ke ruang ICU. Bayinya nggak usah dipikirin lagi. Yang penting nyawa adik saya harus selamat. Ya, istri saya nggak berani masuk, saya dengan suaminya nungguin saudara. Sampai di ICU, kita terus doa. Saya nangis saudara, saya nangis. Karena saya sangat mengasihi adik ipar saya ini. Saya nangis. Saya bilang begini, Tuhan, Kau izinkan hamba-Mu keliling untuk melayani, melakukan healing. Saat ini aku minta belas kasihan-Mu buat adikku ini. Kasih kesempatan Tuhan. Anaknya nomor 1 baru 5 tahun, yang nomor 2 4 tahun saudara. Saya bilang kasih kesempatan Tuhan. Izinkan dia melihat kemuliaan Allah. Saya terus nangis, saudara nangis. Kayaknya hambar gak ada jawaban Tuhan. Istri saya, mertua gak berani ke dalam. Mereka udah shock berat saudara. Nah saudara, di tengah saya sudah doa. Rasanya hopeless. Bibirnya sudah biru. Ya, gak ada respon sama sekali. Saya lihat adrenalin disuntikan sampai 8 ampul, saudara. Adrenalin itu memacu jantung. Itu botol impus hampir 13 botol ditusuk langsung diperas begini, saudara. Bukan tetes lagi, ces masuk, saudara. Saya tanya sama dokter, kok sampai begitu dok? Ya supaya memacu jantungnya. Sampai badannya bengkak semua oleh air impus, saudara. Beberapa saat kemudian, saya mulai deketi di telinganya. Namanya Rodel, saudara. Pak Tanto sangat sayang sama adik saya ini. Ya. Dulu dia tidak punya anak. Didoakan Pak Tanto, dan akhirnya mengandung saudara. Saudara, akhirnya saya bisikan di telinga, saya bilang begini, Rodel, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kalau kamu punya satu pelanggaran, minta ampun sama Tuhan. Di dalam kondisinya koma, saudara, air matanya mulai keluar, saudara, berlinang. Saya lap air matanya. Saya bilang, Tuhan sayang sama kamu. Kalau memang waktunya sudah tiba, pergi dengan tenang. Dalam waktu 15 menit semua monitor kosong, saudara. Saat itu saya masih tetap ngotot sama Tuhan. Tuhan, ini tahun mujizat. Bangkitkan adikku. Ya, suaminya juga sudah menangis, Tuhan kasih kesempatan. Tapi monitor semua kosong, saudara. Saudara, dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak mengerti, saudara. Ya, kita berpikir Tuhan kok tega. Anak masih 5 tahun, 4 tahun. Hamil anak ketiga. Usia kandungan sudah 8 bulan. Kok tega? Bukannya masalah tega atau tidak tega, saudara. Kalau memang waktunya sudah tiba, semua kita akan kembali. Amin, saudara. Banyak hal yang dalam hidup ini kita tidak mengerti, saudara. Hidup ini misteri. Kita nggak tahu 1 jam, 2 jam ke depan apa yang akan terjadi dalam hidup kita.
Hidup manusia itu seperti uap air. Yang hari ini kelihatan sebentar tidak ada. Makanya jalani hidup ini dengan setia kepada Tuhan. Gak usah hari-hari ini pikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi, saudara. Saudara mau punya uang banyak tapi jiwa mau binasa gak ada artinya. Amin. Hari ini banyak bergolak karib dengan Tuhan. Hidup ini singkat, saya katakan. Ya, banyak anak-anak muda saya perhatikan hari-hari ini dipanggil pulang duluan. Anak-anak muda hati-hati. Saudara lihat peristiwa di Wahid Hasim 5 anak yang naik mobil build up, 3 mati di tempat. Ya, di internet ada, di RCT ada. Yang sampai satu tuh nyangsang sampai nyangkut di lantai 2 rumah dirjen. Dia naik mobil build up. Mobil build up itu yang rough, cuma ada 10 unit di Indonesia. Itu teman baik, saudara. 3 langsung mati di tempat. Bahkan tulangnya itu sampai keluar dari engselnya semua, saudara. Karena mobil itu berputar-putar di angkasa jam 11 malam. Mereka pulang dari kafe. Yang selamat itu teman baik saya, anak perempuannya. Sampai hari ini dia tidak tahu kalau 3 temannya sudah mati, saudara. Ya. Anak satu-satunya dari keluarga orang kaya. Papa mamanya syok, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Makanya hari-hari ini saya katakan, ayo lebih setia di hadapan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup ini. Hidup misteri, saudara. Kita bekerja tetap harus bekerja. Tapi saya katakan, kalau manusia tahu umurnya sampai kapan dia akan meninggal tanggal berapa, dia pasti berjaga-jaga. Tapi saya mau katakan, hari-hari ini begitu banyak anak muda saya perhatikan, bahkan saya layani. Satu persatu dipanggil pulang. Dan rata-rata itu kecelakaan. Tabrak motor lah. Jatuh dari sepeda motor lah. Ditabrak mobil lah. Ada-ada saja, saudara. Makanya saudara kalau keluar rumah harus minta perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Supaya maut singa yang mengaung-ngaung itu. Ya, apalagi kalau kita tidak dalam hadirat Tuhan, dia bisa menjamah kita. Tapi kalau saudara dalam hadirat Tuhan tidak akan pernah kena. Banyak hal kembali saya katakan, hidup ini misteri. Dan Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Saudara kalau kita orang karismatik mungkin kita pernah dengar pujian ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Pernah dengar ya saudara? Yesus, Yesus dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berikan berkat-Mu. Saudara pujian ini bukan hanya di Indonesia dinyanyikan, sampai ke seluruh negara. Saudara tahu siapa pengarang pujian ini? Pujian ini yang nulis seorang anak yang bernama Fanny Crosby. Siapa itu Fanny Crosby? Fanny Crosby seorang anak sekolah minggu yang umurnya belasan tahun, suatu hari matanya kabur, saudara. Samar-samar dia lihat. Sama mamanya dibawa ke klinik sederhana. Dokter kasih obat dan dokter bilang gini, Fanny, besok bangun dari tempat tidur kamu akan melihat dengan normal. Dikasih obat tetes, saudara. Besok bangun pagi, Fanny pegang tangan mamanya dan berkata, Mama, kok gelap mama? Aku gak bisa lihat apa-apa, mama, kok gelap sekali? Mamanya begitu syok dan kaget. Fanny Crosby dibawa ke rumah sakit cukup besar. Dan dokter bilang begini, maaf bu, anak ibu salah penanganan, salah kasih obat, dan buta total dan tidak ada obatnya. Ini kisah nyata yang memilukan, saudara. Di tengah matanya buta seperti itu, ibunya seorang yang cinta Tuhan Yesus luar biasa. Dia bilang begini sama Fanny, Fanny sabar ya nak. Nanti kalau ada seorang pengkhotbah yang diurapi, yang punya karunia kesembuhan KKR di desa kita, Mama akan bawa kepada engkau akan didoakan dan engkau akan sembuh. Tapi sampai dia dewasa, saudara, puluhan pengkhotbah yang punya karunia kesembuhan KKR di desa itu. Fanny ditumpang tanganin. Sampai akhir hayat hidupnya, Fanny tetap tidak bisa melihat. Tapi justru pada saat dia buta, bukan hanya ratusan lagu rohani yang dia ciptakan, tapi ribuan lagu rohani, termasuk 2 lagu tadi yang saya nyanyikan. Saya cuma bilang begini, bayangkan kalau Fanny Crosby tidak buta. Apakah dia bisa menciptakan lagu rohani ini? Saya katakan tidak. Setiap persoalan apapun juga, semua ada maksud Tuhan. Amin, saudara. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara punya persoalan, jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tuhan gak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita. Dia gak pernah merancangkan malapetaka. Semua dari Tuhan selalu yang terbaik. Tapi kuncinya, dia izinkan proses padang gurun itu terjadi. Supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan. Waktu engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Waktu engkau ada di padang gurun, Tuhan akan kirimkan tiang awan dan tiang api menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dalam satu desa, ada keluarga petani miskin yang begitu setia, cinta Tuhan. Suatu hari mereka masuk ke hutan,
dan menemukan sebuah telur burung Raja Wali, saudara. Burung ini dibawa pulang dierami dan menetas, lahirlah saya katakan, Raja Wali betina yang begitu indah. Anak satu-satunya setiap hari selalu kasih makan burung ini, saudara. Sampai burung ini dewasa. Selalu terbang dan pulang ke rumah ini, saudara. Seluruh penduduk kampung tahu burung ini punya siapa. Suatu hari, burung ini terbang dan gak pernah kembali lagi. Hilang, saudara. Anak ini begitu sedih. Orang-orang kampung mulai menghakimi. Memang kalian keluarga sial, udah miskin sial. Piara burung dari kecil-kecil, udah dewasa, pergi gak pulang-pulang. Tapi keluarga ini keluarga yang cinta Tuhan, dia terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. 3 hari kemudian, waktu mereka ada di ladang, mereka melihat ke atas, ada 2 ekor Raja Wali terbang. Yang salah satunya punya petani ini, yang salah satunya Raja Wali jantan liar, saudara. Ternyata burung ini udah kebelet pengen kawin, dia keluar dapat pasangan. Nggak perlu lagi ikut take him out, saudara. Take me out, saudara. Dan akhirnya mereka menukik, saudara. Siap ikut BPN, saudara. Bimbingan pranikah, saudara. Oh, keluarga ini begitu bersuka cita. Burung ini 3 hari pergi dan pulang dapat pasangan hidup, saudara. Suatu hari anak ini kembali kasih makan daging. Kasih makan daging. Tapi apa yang terjadi karena Raja Wali jantan ini liar, saudara. Waktu dia kasih makan daging, kedua bola mata anak ini dipatuk sampai keluar, saudara. Dan akhirnya buta total, saudara. Wow, penduduk kampung begitu marah. Memang goblok kalian ini keluarga. Sial. Lihat, Tuhan gak sayang dengan kalian. Punya anak satu-satunya malah buta lagi. Dipatok burung Raja Wali. Keluarga ini kembali keluarga yang sangat cinta Tuhan. Mereka terus mengucap syukur dan mereka bilang begini, nah, mengucap syukur. Meskipun matamu buta, kamu masih punya 2 kaki, punya 2 tangan. Kamu masih punya mulut untuk makan. Mengucap syukur, semua ada maksud Tuhan. Dia terus mengucap syukur, tidak peduli dengan apa kata orang, saudara. Kiri kanan dia nggak peduli. Suatu hari dari pemerintah pusat datang beberapa tentara masuk ke desa itu. Dan mendata semua anak laki-laki yang ada di desa itu. Karena negara dalam keadaan gawat darurat perang dan semua harus ikut wajib militer. Wamil, saudara. Semua didata, dari yang remaja sampai dewasa sampai orang tua yang laki-laki harus manggul senjata dan berperang. Kecuali anak yang buta ini. Karena tidak ada tentara yang buta. Kalau presiden buta masih ada. Ya, tentara buta itu nggak ada, saudara. Dan akhirnya mereka semua dilatih untuk berperang dan maju ke medan peperangan. Beberapa bulan kemudian pemerintah pusat datang lagi dan memberi kabar kepada seluruh wanita di desa itu. Semua anak laki-laki di desa ini yang ikut berperang, semua mati semua. Waktu keluarga ini dengar, papanya bilang begini, puji Tuhan nak, mata lo buta. Kalau enggak lo ikut perang, lo mati juga. Amin, saudara. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Semakin besar persoalan saudara, semakin besar kemuliaan yang Allah akan nyatakan dalam hidup saudara. Kalau hari ini proses padang gurun begitu berat, ingat, di balik padang gurun ada tanah perjanjian. Jangan takut kalau saudara punya masalah. Saudara ingin terima berkat besar? Siapa yang rindu terima berkat besar? Izinkan masalah besar terjadi dalam hidupmu. Amin. Kalau masalahnya cuma kecil-kecil, jatuh ke sandung batu, sakit panu, kudas, kurap gitu saudara. Berkatnya juga nggak besar saudara. Ya, tadi Pak Wipo bercanda saudara. Pak Min waktu kebakaran, ternyata Tuhan punya satu rencana supaya bisnisnya lebih besar lagi. Nah itu semua maksud Tuhan. Semua maksud Tuhan. Waktu saya kebakaran saudara, penghakiman pertama terjadi itu justru di gereja Tuhan. Pak Minarto ada dosa tuh. Masa pendeta bisa kebakaran? Ya ilah, pendeta juga manusia. Dicubit sakit. Masa gembala sidang, pembicara HMC bisa kebakaran? Aduh, waktu saya dengar begitu sudah. Ada dosa, ada dosa, ada dosa. Saya cuma nangis saudara. Kembali saya berkata, saya punya istri yang luar biasa. Dia cuma bilang gini, ngucap syukur Pi. Penghakiman bukan hak manusia. Penghakiman itu Tuhan. Untung saya nggak balas saudara. Ya. Jadi hamba Tuhan tuh nggak enak saudara. Hamba Tuhan kalau punya masalah, orang nomor satu, ada dosa. Padahal penderitaan itu banyak faktor. Karena dosa bisa, kebodohan bisa. Ya, beberapa bulan yang lalu saya bawa. Karena diuji juga bisa. Jangan kalau kita ada persoalan langsung menghakimi, ada dosa. Jangan saudara. Jangan. Ya. Justru kita harus doakan karena kita dalam gereja Tuhan.
Tapi firman Tuhan gak bisa dipungkiri. Penghakiman selalu datang dari gereja Tuhan. Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan ini, ingat, di balik penderitaan yang ada, itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Waktu kita ada di padang gurun, saya rangkum firman Tuhan ini, imam musik boleh maju ke depan. Waktu kita ada di padang gurun yang pertama, kita akan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, di padang gurun itu banyak musuh. Tapi saudara jangan takut, penyertaan Allah sempurna. Dan yang ketiga saudara, waktu